Shalom, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elvareta. Perkenalkan, nama saya Elfrida. Perkenalkan, nama saya Gracia. Perkenalkan, nama saya Clarissa. Perkenalkan, nama saya Selvina. Kami akan menyajikan video edukasi tentang kehidupan dan lingkungan. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul bangsa Indonesia. Manusia purba hidup pada zaman praaksara yang memiliki 3 masa. Di sini saya akan menjelaskan pada masanya yang pertama, yaitu masa berburu dan meramu, di mana manusia purba masih hidup berpindah-pindah tempat atau biasa disebut dengan nomaden. Manusia purba biasanya hidup di pegunungan, goa atau di dekat sumber air. Manusia purba masih hidup sederhana dan bergantung pada alam. Di masa ini juga manusia purba masih menggunakan alat sederhana untuk berburu hewan liar untuk menyediakan persediaan makanannya. Manusia purba yang hidup pada masa ini adalah Meganthropus dan Pithecanthropus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa yang kedua, yaitu masa bercocok tanam atau food gathering. Pada masa ini, manusia purba sudah mempunyai ladang atau lahan untuk bercocok tanam dan menyiapkan persediaan makanan. Pada masa ini ditinggali oleh Neolitikum dan Mesolitikum. Pada masa ini juga, manusia purba sudah mulai mengenal hewan-hewan ternak. Jadi saya akan melanjutkan di masa yang ketiga. Masa yang ketiga yaitu masa ternak, melaut, dan berdagang. Di masa yang ketiga ini, manusia purba sudah mulai hidup menetap dan sudah mulai berternak hewan sebagai persediaan makanan mereka. Di masa yang ketiga ini, manusia purba juga sudah mulai melaut untuk mencari ikan. Di masa ini juga, manusia purba sudah mulai mengenal yang namanya barter. Barter digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing seperti pertukaran makanan, barang, dan lain-lain. Oleh sebab itu, manusia purba disebut sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sekarang mempunyai 38 provinsi. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan yang pertama, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah menjadi terkontaminasi oleh zat berbahaya seperti limbah industri atau sampah yang merusak kesuburan tanah alami. Contoh pencemaran tanah yaitu membuang ampas makanan ke tanah. Akibatnya akan datangnya hama, parasit, ataupun hewan-hewan kecil seperti tikus, lalat, dan lain-lain. Solusinya, kita tidak boleh membuang ampas makanan ke tanah. Kita harus membuang ampas makanan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan yang kedua, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara terkontaminasi oleh zat, energi, atau komponen lainnya yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Contoh pencemaran udara yaitu menghirup asap rokok. Akibatnya, kita akan terkena penyakit paru-paru. Solusinya, kita tidak boleh menghirup asap rokok ataupun mendekati orang yang sedang hisap rokok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan yang ketiga, yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah kondisi di mana air tercemar oleh zat-zat berbahaya, makhluk hidup, energi, atau komponen lain yang masuk akibat aktivitas manusia. Contoh pencemaran air adalah membuang sampah sembarangan di sungai. Akibatnya akan rusaknya rumahnya hewan. Solusinya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Contoh pencemaran air yang kedua adalah pengeloboman ikan yang dilakukan secara sembarangan di laut. Akibatnya, air akan menjadi tercemar sehingga ikan-ikan tidak dapat hidup di tempat yang nyaman dan bersih. Solusinya, jika kita ingin mendapatkan ikan, kita harus menggunakan cara memancing dan menjala ikan.